Pemirsa, Indonesia harus diakui berada di klasemen bawah ketika kita melihat data dari PISA atau kemampuan literasi anak-anak untuk memahami dan membaca. Dan ini tidak hanya dialami oleh satu daerah di Indonesia, tapi juga daerah lain termasuk di timur Indonesia. Nah, Pak Bupati, sepertinya sudah ada sebuah program yang disiapkan namanya Tantangan Baca. Ya. Apa yang dilakukan dan sudah sampai mana implementasinya? Ya, baik. Jadi tantangan baca ya. Jadi kita ada Bunda Literasi di sana ya. Jadi ibu-ibu Bunda Literasi dengan jajarannya bekerja sama dengan perangkat di desa. Hari-hari ini sudah ada paling tidak 46 taman baca ya. Jadi literasi atau kemampuan atau keinginan membaca di daerah kami masih sangat rendah itu, bahkan di NTT ya mungkin ya, jadi masih di 1% saja ya. Jadi ini yang akan kita tingkatkan. Oleh karena itu hari-hari ini kita akan terus meningkatkan taman bacaan di masyarakat ini. Nanti kita bisa share berbagai macam videonya ya dan gambarnya di sana, dan anak-anak sangat antusias lewat kegiatan-kegiatan taman bacaan ini. Mereka bisa banyak belajar dan mudah-mudahan ini akan lebih meningkatkan minat baca di masyarakat, dan saya yakin ini akan berkembang terus. Jadi kita bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga di masyarakat untuk meningkatkan minat baca ini di masyarakat. Dari statistik Pak Bub, ini kalau misalnya anak sudah mengenyam pendidikan dari TK, SD itu biasanya berhenti di mana? Di kami data itu bahwa banyak anak yang sekolahnya sampai 8 tahun saja. Jadi banyak yang masih putus sekolah. Tetapi ini data-data waktu zaman COVID itu, yang masih COVID itu, jadi banyak yang berhenti sekolah dan lain-lain dengan berbagai macam alasan. Ini mudah-mudahan COVID sudah berlalu dan minat sekolah dan minat baca ini bisa kita tingkatkan, dan kemudahan-kemudahan ya, termasuk memberikan pengetahuan dan harapan kepada masyarakat supaya mereka mau bersekolah. Bahkan kita sering kasih tahu, karena bupatinya juga dari masyarakat desa, dari orang miskin juga di desa, bahwa dengan sekolah memberikan harapan untuk merubah nasib dan hidup kita menjadi lebih baik. Ya, dan kita memberikan contoh dengan mendatangkan masyarakat-masyarakat atau anak-anak daerah yang sudah berhasil di berbagai bidang, untuk memberikan contoh dan memberikan motivasi kepada anak-anak daerah untuk mereka juga mau belajar dan suatu saat bisa menjadi orang-orang hebat juga. Dari masyarakat Belu, anak-anak daerah yang menjadi jenderal polisi, ada yang menjadi jenderal di TNI, ada yang menjadi dokter-dokter, menjadi tenaga-tenaga pendidik yang lain, ada yang di BUMN ya. Dan hari-hari ini mereka bisa menjadi orang hebat karena bersekolah, dan itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya ada yang bisa mengenyam pendidikan tinggi selama kita permudah akses pendidikannya, begitu ya. Nanti kita akan bincang-bincang lagi dengan Pak Bupati, apa sebenarnya yang menjadi titik pusat pariwisata di Belu. Kami segera kembali.